nih melaporkan seseorang, melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Tidak benar justru. Orang yang tidak percaya terhadap dukun syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun Islamnya pun batal. Tapi berdasarkan itu, apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya, berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Dan pelapornya adalah saudari Dian. Coba silakan bisa ditunjukkan Mbak di kertas. Ya, jadi hari ini saya didampingin sama rekan-rekanku melaporkan Firdaus Wibowo ya terkait dugaan memberitakan berita bohong. Maksud saya gini, di situ jelas pernyataannya di video itu yang sekarang sudah viral ya. Dia menyebutkan di situ bahwa orang yang nggak percaya dukun itu batal syahadatnya, berarti kan batal masuk Islam dong. Nah itu bagi saya sebagai pelapor yang umat Islam itu merasakan resah gitu loh, karena kan agama Islam tuh punya kepercayaan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah gitu loh. Makanya kenapa kami merasa dirugikan. Saya juga pastinya mewakili masyarakat atau umat Islam khususnya yang merasa resah gitu loh akibat dari ucapan atau video yang diunggah oleh Pak Firdaus Wibowo. Dan gue akan terus melawan mereka karena gue pengacara idealis. Selama mereka masih melakukan pembenaran tapi dengan menghujat orang lain, gue akan lawan terus sampai ditemukannya titik kebenaran. Gue ini pengacara idealis. Gue nggak dibayar sama dukun, nggak dibayar gue. Tapi kenapa gue bela mereka mati-matian? Di situ ada hak asasi manusia yang dilanggar. Jadi hak asasi manusia itu nggak boleh dikangkangi. Dukun itu adalah profesi yang di dalamnya orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi kalau seandainya dukun itu dimusuhi oleh kalian, lantas mereka ini bukan orang Indonesia. Gitu. Adanya Pancasila buat apa? Gitu loh. Adanya Pancasila itu buat apa? Kalau nggak bisa menaungi rakyatnya yang dari berbagai kalangan. Gitu. Jadi berbicara masalah perdukunan, jangan lihat dari satu versi. Kita lagi nggak membahas masalah tentang kepercayaan kita, keyakinan kita, tidak. Kita lagi membahas masalah profesi, ya, yang ada di Republik ini, yang bisa dipahami secara universal. Jangan dari satu aspek aja, dari satu pandangan. Misalnya pandangan umat Islam, dukun itu misalnya syirik, musyrik. Nggak bisa karena ini negara Pancasila. Yang kita sedang bahas ini adalah satu profesi yang isinya itu orang-orang Indonesia. Di pelosok-pelosok sana bahkan masih banyak yang jadi dukun. Kenapa saya begitu kuat dan kekehnya membela para dukun ini? Karena di situ ada jeritan rakyat Indonesia, masyarakat kecil yang berprofesi sebagai dukun, yang dihancurkan karakternya. Hari ini orang-orang untuk menonton sulap dan berobat ke dukun itu sudah tidak asik lagi karena sudah dibongkar semua trik-triknya, versinya si pesulap merah. Jadi jangan dianggap sepele. Dampak negatifnya yang dilakukan oleh pesulap merah ini besar nantinya.
semua orang yang melakukan transaksi perdagangan di muka bumi ini, ya, itu menjual misteri, menjual rahasia, gitu loh. Makanya orang tertarik dan ada harganya. Nah, nilai misteri atau nilai mistis ini atau nilai misterinya ini yang diperdagangkan. Misalnya orang jual baju, dia beli dari Tanah Abang 50 ribu, ya, dia jual 130 ribu misalnya, dia sudah untung 80 ribu. 80 ribu ini kan misteri, harga misteri, harga yang orang belum tahu harganya berapa. Tapi kalau dikasih tahu kan kasihan pedagang lainnya yang mengharapkan keuntungan dari misteri itu tadi. Sama seperti dukun atau pesulap yang dia jual agar ceritanya menarik tentang pertunjukan sulap. Yang dia jual itu misterinya. Kalau misterinya yang membuat tanda tanya orang, membuat orang penasaran itu tidak ada lagi, pesulap ini udah gak laku. Dukun ini udah gak laku. Agama, orang mau ikut berbondong-bondong masuk agama karena misterinya, kerahasiaannya, misterinya, kerahasiaannya. Kenapa orang mau masuk Islam? Karena dia tertarik dengan cerita misterinya, kerahasiaannya, rahasia tentang Allah, rahasia tentang cerita Rasulullah SAW. Karena goib itu misteri. Kita menceritakan kakek nenek kita atau buyut kita yang udah meninggal itu misteri. Karena kita nggak pernah ketemu dengan mereka. Makanya ada cerita.